Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kita akan ulas satu game dari event turnamen Praha Chess Festival 2022 di kategori Master kawan. Tadi pagi sudah kita ulas satu game di kategori Challengers dari Abdul Satrov. Sekarang gantian kita ulas permainannya Lee Kwang Lim yang sementara ini memimpin sendirian sampai babak ke-6 kawan. Dan sekarang masih berlangsung babak ke-7 kawan nanti malam. Dan di sini di babak ke-6 Lee Kwang Lim bertemu dengan pecatur Uni Emirat Arab Salim Saleh. Dan Salim Saleh pegang hitam, Lee Kwang Lim pegang putih. Mengawali dengan kuda F3, Salim Saleh kuda F6. Pion C4 English opening dan pion G6 berencana via Cento. Apakah ingin bermain dengan Kings Indian Defense kawan? Kuda C3 lanjut Lee Kwang Lim, gajah G7 persiapan rokade. Pion E4 tidak rokade terlebih dahulu kawan. Di sini pion D6 terlebih dahulu dimainkan untuk menjaga potensi pion ini didorong maju. Setelah pion D4 ini barulah rokade oleh Salim Saleh dan gajah E2. Di sini pion E5 menantang pertukaran pion pusat, mengajak untuk bermain dengan variasi lama kawan. Tapi Lee Kwang Lim menolak bermain dengan variasi Petrosian System, menjaga petak pusat tetap tertutup. Kalau kalian menerima tantangan seperti ini kawan, akan dipukul balik. Dan jika kalian melanjutkan pertukaran menteri terlebih dahulu, berharap mendapatkan satu pion hitam ini, bisa kalian ambil. Tapi hitam juga akan mendapatkan pion pusat kalian seperti ini kawan. Dan discover attack, kalian ambil kuda ini, gajah juga ambil kuda putih. Masih cukup berimbang kawan dengan variasi ortodoks seperti ini. Tapi di sini Petrosian System dipilih oleh Lee Kwang Lim dengan pion D5-nya. Selanjutnya di sini pion A5 untuk nanti kuda biasanya akan manuver ke peta A6 kawan, juga untuk menghentikan laju pion B. Biasanya dalam permainan Kings Indian Defense, putih biasanya concern pada serangan sayap menteri kawan, sedangkan hitam akan concern pada serangan lewat sayap raja. Permainan berlanjut, gajah G5 dimainkan oleh Lee Kwang Lim, mengepin kuda langsung diantisipasi dengan pion H6 mengusir gajah. Gajah mundur memilih peta H4 agar tetap memberikan pressure di diagonal ini kawan. Di sini kuda A6 biasanya kuda juga bisa berkembang ke peta D7 kawan. Peta A6 dipilih, langkah utama di posisi ini nanti mungkin manuver ke peta ini untuk mendukung memberikan pressure bagi pion pusat putih bisa jadi. Kuda mundur ke D2 dan selanjutnya menteri bergeser ke E8 menghindari pin-pinan kawan. Dan sekarang pion A3 untuk mengontrol peta ini agar kuda tidak manuver ke peta ini kawan. Dan gajah berkembang ke peta D7. Menteri naik ke peta C2, lanjut Lee Kwang Lim. Di sini kuda C5 memberikan pressure bagi pion E4 ini. Apakah juga nanti mendukung gajahnya atau menantang pertukaran perwira di sini kawan? Bisa juga dilakukan oleh hitam. Dan di posisi ini kawan, sudah ada pernah satu game yang mencapai diagram seperti ini sebelumnya dengan urutan langkah-langkah yang sama. Dan game itu kawan, putih melanjutkan dengan pion B3. Tapi Lee Kwang Lim di sini di langkah ke-13-nya bermain dengan pion F3. Dan ini merupakan langkah atau ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Tujuannya untuk membuka diagonal gelap ini kawan bagi gajah apabila ingin mundur ke peta F2 jika ada pion G5. Di sini kuda ke H5 lanjut Salim Saleh. Biasanya memainkan kuda seperti ini tujuannya ada dua. Lompat ke peta F4 ataupun juga persiapan pion F-nya dalam permainan Kings Indian Defense. Dan terlihat putih sampai langkah ke-13 ini ya sedikit menunda temponya kawan untuk melakukan rokade pendek, mungkin menunggu langkah-langkah apa yang dibikin oleh Salim Saleh. Karena pada umumnya kawan, hitam dalam permainan Kings Indian Defense selalu memberikan serangan badai pion di beberapa langkah berikutnya kawan dengan pion-pion sayap rajanya. Di sini gajah ditarik mundur ke F2 oleh Lee Kwang Lim dan pion F5 dimainkan. Memainkan kuda ke peta F merupakan rekomendasi engine nomor 3 kawan. Dan engine menyatakan atau menyarankan lebih baik bermain dengan pion B6 atau pion C6 terlebih dahulu. Di sini pion F5 tadi dipilih oleh Salim Saleh dan Lee Kwang Lim memutuskan untuk sikat kuda. Langkah terbaik dipukul balik menggunakan pion D. Dan Lee Kwang Lim memutuskan untuk rokade panjang, merupakan salah satu rekomendasi terbaik juga dari Stockfish kawan. Sekarang pion A4.
Dilanjut dengan raja bergeser ke B1, menghindari diagonal gelap terbuka ini yang bisa dimanfaatkan gajah di diagonal ini kawan. Dan di sini menteri hitam bergeser ke D8. Mungkin keluar nanti ke peta ini ataupun ke peta ini bisa juga. Dan dilanjut dengan langkah pion E pukul pion F5. Lanjut Li Guanglim membuka permainan peta pusat, dipukul balik menggunakan pion G. Kalau memukul balik sekarang menggunakan gajah tidak disarankan oleh Stockfish kawan, bisa diantisipasi dengan gajah D3. Dan mungkin di sini kuda F4 dan terjadi pertukaran gajah, dan di sini Stockfish juga masih menyarankan memukul balik menggunakan pion G, jauh lebih baik daripada memukul balik menggunakan beteng. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Langkah terbaik dipilih oleh Salim Saleh, pukul balik menggunakan pion G. Beteng H bergeser ke E1, sekarang kuda F4 serang gajah juga pion G2, gajah ditarik mundur juga memperkuat posisi pion G2-nya. Beteng naik ke peta A6, lanjut Salim Saleh, apakah digeser ke lajur B nanti kawan? Nanti diikuti dengan membuka diagonal gelap ini bagi gajahnya, bisa juga dilakukan oleh hitam di langkah berikutnya. Di sini pion G3 terlebih dahulu, kuda mundur ke G6. Selanjutnya raja putih naik ke peta A2 dan pion H5 dimainkan untuk mencegah pergerakan pion ini didorong maju mungkin. Selanjutnya di sini Li Guanglim memainkan kuda D mundur ke peta B1. Langsung memainkan gajah ke D3 merupakan pilihan utama kawan. Sekarang pion E4, lanjut Salim Saleh, langkah terbaik membuka diagonal gelap ini kawan dengan melakukan pengorbanan pion. Tantangan diterima, pengorbanan diterima, pion F pukul pion E4, bukan pilihan terbaik sebetulnya. Kuda kembali ke D2 dari engine merupakan pilihan terbaik versi Stockfish. Tadi pion F pukul pion E4 tidak langsung dipukul balik oleh pion F kawan. Pion ini didorong maju untuk menantang pertukaran pion sekali lagi di peta F4. Tantangan diterima, dipukul balik dengan beteng agar betengnya ini segera aktif kawan. Apakah nanti punya opsi juga bergerak ke F2 atau ditumpuk terlebih dahulu, memberikan pressure langsung berhadapan dengan menteri serta raja hitam di baris kedua ini bisa juga kawan. Selanjutnya kuda manuver ke peta B5. Di sini gajah ke peta E5. Langkah terbaik di posisi ini langsung bermain dengan kuda ke peta E5 kawan, mengaktifkan kuda untuk mencari posisi di sentral daripada gajah yang bergerak ke peta E5 ini. Dan Li Guanglim sekarang mengangkat kuda 1 naik ke C3, beteng A bergeser ke F6, lanjut Salim Saleh persiapan memberikan pressure di baris kedua mungkin, tapi dia sementara meninggalkan pionnya kawan, artinya membuat langkah pengorbanan dan diterima. Kuda ambil pion A4, beteng F2, gajah E2, dan di sini pion B6 menjaga pion dari ancaman kuda. Dan selanjutnya di sini kuda ditarik mundur lagi ke peta C3. Langkah terbaik adalah beteng G1. Kuda C3 lanjut Li Guanglim, beteng hitam ambil pion H2 dan memberikan kesempatan mungkin bagi saudaranya bergerak bertumpuk di baris kedua mungkin nanti. Dan kuda ke A7 persiapan ancam menteri mungkin di sini nanti kawan. Beteng naik ke peta F2 memberikan pressure yang lebih berat lagi kawan di baris kedua. Dan kuda C6 selanjutnya langsung disikat, bukan pilihan terbaik menteri bergerak ke peta F6. Gajah terang ambil kuda putih C6, dipukul balik oleh pion ancam menteri, sekarang menteri F6. Ingin berada satu diagonal dengan gajahnya, juga membantu membackup bagi kedua beteng ataupun ambil pion ini kawan. Kuda ke D5 ancam menteri, dan menteri memilih ke peta G5 tidak ambil pion. Ke G5 menteri hitam, di sini menteri putih D3. Melepaskan pin-pinan atau pressure dari beteng hitam kawan, raja hitam bergerak ke peta H8 untuk menghindari diagonal terang terbuka. Apakah kuda nanti pindah bisa dimanfaatkan oleh menteri. Raja putih naik ke B3 kawan, dan di sini pion H4 dimainkan, kurang kuat langkah ini. Langkah terkuat adalah gajah ini bergerak ke peta D4 kawan. Nongkrong di sini cukup kuat posisi gajah ini, menghalangi posisi menteri putih jika ingin bergerak di area pertahanan hitam lewat lajur D ini kawan. Pion H4 dipilih oleh Salim Saleh, dan selanjutnya raja putih naik ke peta A4. Di sini beteng bergerak ke peta F8, ingin melakukan ancaman dari belakang. Juga bukan pilihan yang bagus dari Stockfish kawan. Stockfish menawarkan menteri inilah yang bergerak ke peta D8, ingin menusuk lewat jalur belakang.
Tapi Salim Saleh memilih betengnya yang bergerak ke peta F8. Sekarang beteng G1 ancam menteri, dan menteri memilih peta H6. Bukan pilihan terbaik, kawan. Pilihan terbaik di posisi ini adalah dihadang oleh beteng G2 menantang pertukaran atau bergerak ke peta H5 ini. Loh, kok ke peta H5? Kan ada gajah, Bang. Memang engine menyarankan mengorbankan menteri, kawan. Kalau sekarang diterima, kawan, ancamannya seperti apa? Ancamannya adalah beteng A8 skak. Tidak ada cara lain untuk menutup skak ini, kawan. Raja harus bergerak kembali ke B3. Dan selanjutnya inilah, kawan, beteng ambil pion B2 skak mat dengan mengorbankan menteri tadi di peta H5. Mungkin kalian kaget tadi, menteri kok bergerak ke peta ini, ada gajah disikat, ternyata skak mat 2 langkah. Tapi menteri hitam memilih peta H6 dan dilanjut beteng D bergerak ke peta F1 menantang pertukaran, tantangan ditolak. Di sini gajah D4 terlebih dahulu dan terjadi pertukaran beteng. Di sini dipukul balik dengan kuda. Kenapa tidak dipukul balik menggunakan menteri? Kudanya yang tewas oleh beteng putih nanti, kawan. Oleh karena itu dipukul balik menggunakan kuda. Sekarang beteng ke F1. Terlebih dahulu menteri ambil pion C6 dengan tempo skak. Terpaksa raja ini harus mundur ke B3, satu-satunya peta. Sekarang barulah kuda menghindar ke G6. Menteri bergeser ke F3. Lanjut Lee Kuan Lim, apakah ingin melakukan ancaman di sini nanti, kawan? Tidak dihiraukan oleh Salim Saleh, memilih menteri D6 berkoneksi dengan betengnya, kawan. Dan mungkin di beberapa langkah berikutnya pion ini siap didorong, bisa jadi, atau ancam kuda dengan pion C, bisa jadi. Raja kembali turun lagi, kawan, ke peta A2 menghindari peta-peta yang lebih tertutup. Dan di sini pion C6 ancam kuda. Kuda ke E3, tidak memilih ke peta C3 tapi milih ke peta E3 agar lebih mendekati untuk mendukung menterinya melakukan ancaman skak di sini. Jika raja bergerak di sini, maka kuda siap memberikan skak garbuan bagi menteri hitam. Oleh karena itu langsung disikat oleh gajah, juga bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik gajah ini mundur ke peta G7, kawan. Tetap menjaga gajah ini berada di diagonal untuk membantu serangan bagi menterinya di diagonal ini beserta beteng, kawan. Tapi di sini karena tadi takut akan langkah skak dari menteri, kemudian raja mungkin nggak bisa bergerak ke peta G7 karena ancaman garbuan, langsung disikat kuda ini oleh Salim Saleh. Dipukul balik oleh menteri putih. Dan persiapan memberikan ancaman skak di sini. Oleh karena itu raja G7. Langkah ini adalah langkah kesalahan, kawan. Tadi pada posisi ini beteng hitam ini digeser ke peta G2 merupakan pilihan terbaik. Kalau ada skak di sini, ya raja ini masih bisa menghindar ke sini, kawan. Pion masih cukup aman, kuda masih cukup aman dengan dukungan beteng, dukungan menteri. Juga beteng ini tidak akan mungkin juga melakukan skak di sini ataupun bergerak ke sini, kawan. Itulah pilihan Stockfish, tapi Salim Saleh memilih untuk raja G7 mengontrol peta ini, kawan. Dan di sini beteng G1 mengepin kuda, juga bukan pilihan terkuat. Pilihan terkuat adalah beteng ini bergeser naik ke peta F5, mungkin digeser ke sini nanti memberikan dukungan bagi menteri, bisa juga, kawan. Dan di sini diantisipasi dengan langkah menteri ke peta E5 untuk mendapatkan kontrol di diagonal gelap ini. Menteri putih F3. Di sini raja bergerak ke peta H6, kembali membuat langkah-langkah kesalahan. Langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini bisa memainkan pion H3-nya, kawan. Tapi sekali lagi langkah kesalahan dibuat dengan raja H6. Menteri putih F7 dan dilanjut dengan kuda F4 menghindari ancaman skakmat di sini tadi, kawan. Mencoba melakukan counter attack dengan langkah kuda melakukan dukungan bagi menteri untuk ancaman skakmat juga. Di sini menteri F8 skak, raja ke H7, dan di sini Lee Kuan Lim tidak mencoba melakukan skak-skak yang berulang, kawan. Dia menggeser betengnya mencari tempat yang lebih bagus juga untuk bertahan, kawan. Bertahan atau mengontrol peta D3 dari ancaman kuda yang ingin melakukan dukungan ancaman skakmat. Kalau disikat dengan gajah tentu maka baris kedua ini akan terbuka, ancaman skakmat bisa diperoleh hitam dengan menterinya dengan dukungan beteng. Juga memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan skak di sini, kawan. Dan Salim Saleh di sini membuat langkah pengorbanan kuda di peta D5. Jika diambil oleh salah satu pion putih ini, kawan, gajah berikutnya yang akan tewas. Tapi setelah beteng ini digeser ke F1, tidak pukul kuda dengan pion, kawan. Di sini Salim Saleh menyerah.
Tentu ancaman berikutnya adalah ancaman skak di petak D7. Sudah tidak bisa dibendung lagi kawan. Membendung dengan kuda, laju beteng ini tetap akan disikat oleh beteng ataupun dengan menteri kawan. Sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi. Posisi seperti ini mudah bagi kalian untuk melanjutkan kawan. Dan dengan kemenangan ini, posisi Lee Kwang Lim sekarang sendirian memimpin klasemen di kategori Master di turnamen Praha Chess Festival 2022 ini. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.